Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, tapi tetap semangat pagi. Hari ini kita akan membahas materi akuntansi biaya, ya, chapter 10, sesuai dengan apa yang ada di kontrak Anda. Untuk minggu ketiga kita bahas chapter 10, yaitu determining how cost behave, ya. Jadi masih lanjutan dari chapter 2 kemarin, kita akan tetap membahas tentang perilaku biaya. Baik, Bu Nia, share dulu untuk chapter 10 kita, ya. Ini chapter 10 kita, saya mencoba untuk menjelaskan itu dari e-book Anda, ya. Jadi dari e-book langsung, semoga Anda juga sudah buka e-book Anda, dan kemudian Anda juga bisa melihat penekanan mana yang saya berikan, ya. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh chapter 10, mari kita lihat cerita dari UPS, ya. Jadi UPS ini menggunakan big data untuk memahami tentang biaya dan juga untuk membantu lingkungan. Jadi dia itu menjalankan dua fungsi sekaligus dengan big datanya, memahami tentang biayanya dan juga membantu untuk menjaga lingkungan. Ya, kita tahu bahwa UPS itu adalah perusahaan kurir semacam itu yang sangat besar. Di sini dikatakan UPS itu bisa mengangkut sekitar 15 juta paket satu hari di seluruh dunia. Kemudian UPS itu dalam satu, with each of the company drivers making between satu driver itu, ya, dia bisa melakukan dropping paket 100 sampai dengan 175 paket per hari. Jadi satu driver itu droppingnya 120 sampai dengan 175 paket, ya. Kemudian UPS mencoba untuk membangun satu software yang dia sebut dengan Orion, ya, untuk mencarikan rute yang terdekat dalam setiap pengirimannya. Jadi di sini dikatakan Orion, ya, menggunakan 1000 kode untuk menganalisa 200.000 kemungkinan rute pengiriman, ya, dalam waktu hanya 3 detik. Jadi kalau mau ngirim kemana gitu dengan software yang ada di UPS, ya, itu ada banyak kemungkinan. Misalkan sini bisa menganalisa 200.000 possibility for each delivery route. Jadi mau menuju ke satu titik, ya, dia akan menganalisa banyak rute, ya, dan memberikan satu rute yang paling optimal dalam waktu yang singkat, 3 second saja. Sampai dengan tahun 2014, ketika UPS itu mulai menggunakan Orion ini, ya, ternyata UPS mampu mengurangi perjalanannya. Jadi mengurangi, di sini kan dikatakan number of miles driven. Jadi kilometer yang dia lalui itu mampu berkurang 85 juta. Ya, hal ini mengakibatkan UPS menghemat 8 juta galon fuel bahan bakar, ya, dan tidak menghasilkan atau mengurangi 85.000 metrik ton karbon dioksida. Jadi dengan dia memperpendek jarak tempuhnya 85 juta ini, UPS mampu menghemat 8 juta galon bahan bakar, ya, dan juga tidak mengeluarkan 85 metrik ton karbon dioksida. Pada tahun 2017, ketika UPS sudah full menggunakan Orion, ya, ternyata UPS mampu menghemat lebih banyak lagi. Sekarang mampu menghemat 100 juta, mampu memperpendek perjalanan dia yang mulanya hanya 85 juta miles, sekarang dengan menggunakan Orion itu dia mampu
memperpendek perjalanan pengiriman barangnya sebanyak 100 juta mil setiap tahun, ya, dan menghemat 10 juta galon bahan bakar serta menghilangkan 100.000 metrik ton karbon dioksida. Jadi kalau Anda lihat apa sih sebetulnya intinya di sini? Intinya di sini adalah UPS itu menggunakan software yang dia sebut Orion, ya, yang menggunakan big data untuk bisa mengirimkan paket dengan total jarak tempuh dia itu lebih pendek, kemudian bahan bakar yang dihabiskan lebih sedikit, dan karbon dioksida yang dihasilkan itu juga lebih sedikit. Tentu saja ini tidak akan mudah dilakukan jika akuntan yang ada di UPS itu, ya, para pihak manajemennya tidak paham tentang perilaku biaya. Bagaimana cara menghemat biaya itu kalau kita tidak memahami perilakunya. Ya, itu yang akan kita bahas. Baik, apakah itu fungsi biaya? Fungsi biaya itu adalah deskripsi matematis tentang bagaimana biaya itu berubah dengan adanya perubahan level dari aktivitas. Jadi, sekali lagi fungsi biaya itu adalah deskripsi matematis bagaimana biaya itu berubah jika level aktivitasnya juga berubah. Jadi kalau misalkan sekarang saya itu memproduksi 100.000 unit, ya, biaya saya sebanyak sekian X misal, kemudian kalau produksi saya naik atau produksi saya turun, kira-kira biaya saya berapa? Tentu saja yang dibahas ini nanti di sini tidak hanya tentang direct cost, tapi juga berkaitan dengan indirect cost-nya. Ya, jadi yang dibahas tidak hanya tentang biaya yang sifatnya variabel saja, tapi juga tentang biaya yang sifatnya fixed cost, ya. Kemudian untuk membahas lebih jauh, kita akan ke fungsi yang pertama, fungsi yang paling sederhana dari biaya itu adalah fungsi yang linear, ya. Fungsi yang linear ini adalah fungsi yang sederhana, linear cost function, ya. Di linear cost function bahasanya kita akan mengambil contoh dari dua perusahaan negosiasi yang dilakukan antara Storebox, ya, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, startup teknologi, dan Forest Web Services, sebuah perusahaan yang bergerak dalam cloud computing services, ya, jasa pelayanan cloud. Kemudian yang satunya dalam bidang teknologi. Jadi dua perusahaan ini, Storebox dan Forest Web Services, mereka melakukan negosiasi. Alternatif satu, case-nya adalah alternatif satu, dikenakan biaya sebesar $0,5 per CPU per jam penggunaan CPU. Jadi Storebox ini, ya, Storebox ini akan dikenakan biaya oleh Forest Web Services sebesar $0,5 per jam penggunaan CPU. Kalau alternatif satu ini saya buat dalam fungsi matematis, maka fungsi matematis saya kan hanya ngomong total cost itu adalah $0,5 kali jam penggunaan CPU. Kok bisa gitu, Bu? Iya, karena fungsi biayanya hanya dikatakan di sini, biaya yang harus dibayar oleh Storebox itu adalah $0,5 per jam penggunaan CPU. Ya, berarti total biaya yang akan saya bayar kepada Forest Web Services adalah sebesar 0,5 kali berapa jam yang digunakan. Kalau misalkan jam penggunaan CPU-nya adalah 10, berarti 0,5 kali dengan 10. Hasilnya adalah $5. Sehingga kalau misalkan alternatif satu ini saya fungsikan dalam fungsi matematika, hasilnya adalah Y sama dengan 0,5X. Y ini menunjukkan total cost yang harus saya bayar, yang harus dibayar oleh Storebox. Kemudian X menunjukkan banyaknya jam penggunaan CPU-nya.
Y sama dengan 0,5X. Sekali lagi, kalau misalkan ada 100 jam, berarti 0,5 kali 100. Hasilnya adalah Starbucks harus bayar sebesar $50. Ini adalah fungsi matematis dari alternatif 1. Kemudian alternatif 2-nya adalah total cost will be fixed at 1.000 per month. Jadi ada biaya tetap sebesar $1.000 per bulan. Kemudian juga total cost adalah $1.000 per bulan. Tidak dihitung berdasarkan jam penggunaan CPU. Berarti saya mau pakai berapa jam pun, ya, biaya yang dikenakan itu adalah fix sebesar $1.000 per bulan. Jika fungsi ini total cost ini saya buat dalam fungsi matematis, maka fungsi matematisnya adalah Y sama dengan $1.000. Kenapa Y hanya sama dengan $1.000? Karena di sini dikatakan di alternatif 2, biayanya hanya tetap sebesar $1.000, tidak tergantung dari jam penggunaan CPU-nya. Berapapun jam penggunaan CPU-nya, saya bayarnya tetap sebesar $1.000. Kemudian di alternatif 3 ini, ya, alternatif 3 adalah ada biaya tetap $300 per bulan ditambah dengan $0,2 per jam penggunaan CPU. Jadi ada biaya tetapnya $300 per bulan ditambah dengan $0,2 tiap jam penggunaan CPU. Ini adalah contoh dari mixed cost. Kenapa disebut mixed cost? Karena ada unsur fixed cost $300 per bulan dan ada unsur variable cost $0,2 per jam penggunaan CPU. Bu, kenapa $300 dikatakan fixed cost? Ini artinya adalah mau saya pakai atau enggak saya pakai, kan saya tetap harus bayar $300. Dan kalau saya pakai, saya bayarnya adalah $300 ditambah dengan 0,2 kali berapa jam saya gunakan. Kalau saya misalkan di 1 bulan itu pakainya adalah 100 jam, berarti $300 ditambah dengan 0,2 kali dengan 100. Berarti hasilnya 300 tambah 20. Kalau saya pakai 100 jam, maka biaya yang harus saya bayar adalah 320. Ya, sekali lagi ini fungsinya yang alternatif 3, dia disebut mixed cost atau semi variable cost. Kenapa semi variable cost? Karena dia terdiri dari fixed cost yang $300 dan 0,2X ini menunjukkan variable cost. Sehingga dia disebut mixed cost. Gabungan dari fixed cost dan variable cost. Sekarang kalau kita gambar, 3 alternatif ini kita gambar, gambarnya akan seperti ini. Ini adalah alternatif 1. Ketika fungsi biayanya dikatakan $0,5 per jam penggunaan CPU. Kalau saya tidak pakai CPU-nya sama sekali, berarti kan saya tidak harus bayar karena X-nya 0. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya dia juga akan 0. Sehingga dia akan bergerak dari titik 0,0. Ya, slope koefisiennya ini menunjukkan kemiringan. Kemiringannya adalah $0,5 per jam penggunaan CPU-nya. Jadi kalau misalkan di sini CPU-nya di sini adalah 10 jam, maka di sininya akan $5. Ya kan? 0,5 kali 10 berarti total cost yang harus dibayarkan 5. Kalau misalkan di sini 100 jam, maka saya harus bayar sebanyak $50. Sehingga slope koefisien menunjukkan variabel cost-nya adalah $0,5 per jam. Kemudian alternatif 2, tadi dikatakan bahwa biaya tetapnya adalah $1.000. Mau berapapun biaya, mau berapa jam pun penggunaan CPU-nya, biaya tetapnya tetap $1.000.
ya, sehingga konstan intercept-nya atau biaya tetapnya itu dia di angka $1.000. Alternatif 3, mixed cost. Ya, di mixed cost, Anda lihat tadi fungsinya kan 300 plus 0,2x. 300 plus 0,2x. Artinya, kalau misal tidak ada CPU hours use-nya, tidak ada penggunaan CPU-nya, ya jam penggunaan CPU-nya, saya tetap bayar 300. Sehingga dia tidak dimulai dari titik 0. Dia dimulai dari 300 sumbu Y-nya. Ya, kemiringannya 0,2 sesuai dengan fungsi di variabelnya 0,2. Sehingga kalau saya misalkan menggunakan 100 jam, variabel cost-nya adalah 20, fixed cost-nya adalah 300. Ya, 100 jam misal di sini saya bayarnya adalah dia di sini 320. Ya, ini adalah sifat dari mixed cost. Baik, saya harap Anda sudah paham sampai sini. Ada 3 ya, ada yang dia pure murni variable cost, ada yang dia bisa bersifat fixed cost, murni fixed cost, atau dia bersifat mixed cost, gabungan dari variabel dan fixed cost. Kemudian, nah, alternatif manakah yang akan dipilih oleh Storebox? Jika misal dikatakan Storebox itu rata-rata lah dia pakai 4.000 jam, dia pakai 4.000 jam, ya, maka harus ditentukan, dihitung dulu kalau mau pilih alternatifnya. Kalau dia pakai alternatif 1, tadi kan 0,5 kali dengan penggunaan jam penggunaan CPU-nya. 0,5 kali 4.000 jam. Kalau dia pilih alternatif 1, dia harus bayar $2.000. Kalau dia pilih alternatif 2, maka biaya yang dia bayar tetap sebesar $1.000. Kalau dia pilih alternatif 3, $300 ditambah 0,2 kali 4.000, itu adalah $800. 800 ditambah dengan 300 ketemu hasilnya $1.100. Sehingga ya kalau kita tahu bahwa fungsi itu dia seperti apa fungsinya, kemudian kita juga punya data tentang jam penggunaannya, kita bisa memilih bahwa yang paling murah untuk Storebox itu adalah jika dia memilih alternatif 2. Maka lebih baik dia pilih alternatif 2, yaitu mau digunakan atau tidak, biaya yang dia bayar tetap sebesar $1.000. Ya, bisa dikatakan di buku Anda, alternatif 2 is the least costly. Alternatif 2 is the least costly. Ya, baik. Sekarang kita ke review of cost classification. Pada saat Anda mau menentukan biaya itu dia bersifat fix atau dia bersifat variabel, kan kelas besarnya ada 2 itu ya, dia bisa bersifat fix atau variabel, ya. Anda penentuan itu bisa dilihat berdasarkan 3 hal ini, ya kan? Yang pertama adalah berdasarkan time horizon atau berdasarkan waktunya, berdasarkan waktunya. Oh, mohon maaf. Yang pertama adalah choice of cost object. Jadi, yang pertama adalah choice of cost object. Anda penentuan biaya tetap atau variabel itu bisa berdasarkan objek biayanya, pemilihan objek biayanya. Anda milih objek biayanya berdasarkan apa? Dicontohkan di buku Anda, jika kita ngomong tentang biaya annual apa itu, katakan di sini pajak tahunan, ya, pajak tahunan untuk van, untuk kendaraan, pajak tahunan untuk kendaraan. Ini dia bersifat tetap atau bersifat variabel? Pajak tahunan kendaraan bersifat tetap atau bersifat variabel? Kalau kita melihatnya berdasarkan jumlah van yang dimiliki, ya, jumlah kendaraan yang kita miliki, maka
jumlah kendaraan yang kita miliki jika dibandingkan dengan pajak kendaraan itu akan bersifat variable cost. Kenapa? Karena semakin banyak kendaraan yang Anda miliki, pajaknya akan semakin besar. Tapi kalau kita melihatnya berdasarkan jarak tempuh, ya, jarak tempuh dari kendaraan itu, jarak tempuh dari masing-masing kendaraan, maka maka pajak kendaraan jika dibandingkan dengan jarak tempuh kendaraan, pajak tahunan itu akan bersifat fixed cost. Karena pajak itu harus dibayarkan, ya, baik kendaraan itu dipakai atau tidak dipakai. Berapa kilo pun kendaraan itu melaju dalam 1 tahun, Anda tetap harus bayar pajak yang besarnya sama. Jadi, penentuan fixed dan variable cost, pertama harus dilihat dulu choice of cost objeknya. Apa yang menjadi objek biayanya. Walaupun yang kita omong ini adalah biayanya sama, yaitu tentang pajak kendaraan, tapi ketika Anda menentukan objeknya itu adalah jumlah kendaraan yang dimiliki, maka biaya pajak kendaraan itu dia akan menjadi variable cost. Tapi jika Anda memilih cost objeknya itu adalah miles atau jarak tempuh dari kendaraan, maka pajak tahunan kendaraan Anda itu akan bersifat fixed cost. Sekali lagi karena dia tidak terpengaruh dari mobil Anda itu melaju berapa kilometer. Pajaknya kan tidak didasarkan pada itu. Ya. Kemudian yang kedua, penentuan itu juga bisa dilihat dari time horizon atau pemilihan waktunya. Kalau Anda lihat di sini, the longer the time horizon, all other things being equal, the more likely the cost will be variable. Jadi semakin panjang time horizon Anda, maka komponen biaya itu dia akan lebih condong bersifat variabel. Contoh di sini adalah inspection cost at Boeing Company. Jadi biaya inspeksi pada perusahaan Boeing, ya, penghasil pesawat terbang. Inspection cost itu biasanya dia adalah bersifat fixed cost dalam jangka pendek karena gaji dari inspektor atau gaji untuk memeriksa kendaraan itu, ya, dia bersifat fixed salary, tidak bersifat berapa jam kegiatan inspeksi itu dilakukan. Jadi kalau Anda lihat, ya, inspection cost itu dia condong bersifat fixed cost dalam jangka pendek karena penghasilan atau gaji inspektor itu dia berupa salary, fixed salary, gaji tetap. Ya, jadi inspektor itu gajinya bersifat tetap, tidak berdasarkan berapa lama dia bekerja. Tapi dalam jangka panjang di Boeing itu, ya, inspection cost itu akan berhubungan dengan berapa jam inspeksi itu diperlukan. Dalam arti kata, jika Boeing itu memiliki katakanlah pesawat dalam jumlah banyak, ya, maka inspection time-nya kan lebih panjang, lebih banyak. Kalau inspection time-nya lebih banyak, lebih panjang, maka biaya inspeksi yang semula dia bersifat fixed cost, dia bisa menjadi variable cost. Jika Anda perhatikan di sini, semakin panjang time horizonnya, pilihan waktunya, biaya yang semula dia bersifat fixed cost, dia bisa berubah menjadi variable cost. Ya, kalau misal di bulan pertama itu Boeing punya katakan 100.000 pesawat terbang, maka inspection cost-nya hanya kalau kita ngitungnya hanya pada 1 bulan itu saja, tetap karena didasarkan pada gaji tetap. Tapi kalau kita ngitungnya varian waktunya, time horizonnya itu panjang sampai dengan 1 tahun, di 1 tahun itu kendaraan Boeing ini meningkat, ya, atau dia suatu saat turun, maka biaya inspeksi itu akan bersifat variabel.
sesuai dengan banyaknya kendaraan yang dimiliki oleh unit. Ya. Kemudian yang ketiga adalah relevant range atau rentang relevan. Kemarin Anda sudah sedikit belajar tentang relevant range. Relevant range memang lebih melekat di fixed cost. Tapi sebetulnya relevant range dia juga bisa terjadi di variable cost. Ya. Relevant range itu di variable cost bisa dia tidak bersifat lurus ya, tidak bersifat lurus seperti di fixed cost yang dia horizontal, tidak. Tapi relevant range di variable cost dia mempunyai kemiringan, kemiringannya itu sama, kemiringannya itu sama. Ya, di sini tingkat kemiringannya Anda lihat dia bisa dikatakan berupa garis linier. Kalau di sini di awal Anda lihat dia condong cembung, kemudian setelah tingkat kemiringan yang sama ini dia condong cekung. Ini dimisalkan, misal kalau di awal kegiatan produksi ya, di awal kegiatan produksi pegawai mungkin belum begitu terampil ya, sehingga penggunaan bahan baku itu bisa lebih banyak. Tapi di rentang 2000 sampai dengan misal di sini adalah 7000, ketika pegawai sudah memiliki keterampilan yang rata, ya, maka penggunaan direct material dia mempunyai slope kemiringan yang sama, sehingga dikatakan di sini dia garis lurus ini, ya, fungsinya linear. Kemudian di atas 7000 ternyata pegawai itu sudah bisa lebih hemat karena dia sudah lebih ahli, ya, sehingga dia bisa menghemat penggunaan direct materialnya lebih hemat daripada sebelumnya, sehingga penggunaan direct materialnya sekarang bersifat cekung seperti ini. Ya, ini relevant range di variable cost. Anda lihat relevant range-nya itu adalah di variable cost kita ngomong kemiringannya ini loh sama, kemiringannya ini sama. Slope-nya yang ada di sini ini tingkat kemiringannya sama. Ini relevant range yang ada di variable cost, ya. Kemudian kita akan belajar tentang cost driver. Cost driver atau pemicu biaya, Anda bisa menentukan cost driver ini berdasarkan kriteria cause and effect atau sebab akibat, ya, sebab akibat. Sebab akibat bisa dilihat dari 3 hal. Yang pertama adalah physical relationship between the level of activity and the cost. Jadi hubungan fisik antara aktivitas dengan biaya. Contoh di sini adalah penggunaan direct material dengan produk yang dibuat. Ini kan jelas ada hubungan fisik antara penggunaan bahan baku dengan produk yang dibuat. Ya, semakin banyak produk yang dibuat, berarti bahan baku juga akan semakin meningkat. Berarti bisa dikatakan bahwa cost driver dari penggunaan bahan baku atau pemicu dari penggunaan bahan baku itu adalah banyaknya produk yang dibuat. Ya. Kemudian cost driver juga bisa ditentukan contractual arrangement atau ada perjanjian kontraktual, ada perjanjian, ya. Misal perjanjian seperti di kasusnya CPU itu tadi, itu bisa. Atau perjanjian sewa berkaitan dengan waktu, ya. Jadi setiap 1 bulan harus bayar sewa. Nah, berarti cost driver-nya adalah waktu, karena di situ ada contractual arrangement. Ya, kalau sudah 1 bulan berarti harus bayar sewa. Ya, atau bisa juga disebabkan cost driver-nya itu adalah knowledge of operation. Knowledge of operation. Di sini dimisalkan Lenovo itu dia awalnya buat satu produk, di situ banyak sekali parts-nya atau suku cadang yang dipakai. Jadi parts atau bagian produksinya itu banyak sekali, ya. Kemudian Lenovo membuat lagi produk yang dia tidak terlalu banyak di situ, parts-nya lebih sedikit. Ya kan? Jadi semakin banyak parts yang ada, semakin banyak parts yang digunakan, ya kan? Maka biayanya juga akan lebih besar daripada ketika dia membuat yang produk yang sama yang parts-nya lebih kecil. Kemudian kita
Oke, ini penentuan dari cost driver. Nanti Anda bisa baca sendiri ya, langkah-langkah penentuan cost driver ya. Baik, kita ke inti dari bab ini ya. Kita akan mencoba untuk menentukan perilaku biaya dengan fungsi matematika. Menentukan perilaku biaya dengan cost function. Jadi cost function itu kan gambaran dari fungsi matematika yang bisa digunakan untuk memprediksi besaran biaya jika aktivitasnya dia juga berubah. Anda lihat di sini four method of cost estimation. Jadi ada 4 metode untuk estimasi biaya. Yang pertama adalah industrial engineering method. Ya, jadi yang pertama nama metode untuk membuat fungsi estimasi biaya itu adalah industrial engineering method. Kemudian yang kedua, the conference method. Yang ketiga adalah account analysis method dan yang keempat quantitative analysis method. Ya, quantitative analysis method. Baik, kita belajar dulu yang Anda harus ingat ini kalimat yang terakhir di sini. The methods are not mutually exclusive. So many organizations use a combination of method. Jadi tidak ada satu perusahaan yang dia hanya pakai satu metode saja, ya, tidak bersifat eksklusif hanya satu metode yang dipakai. Beberapa organisasi menggunakan kombinasi dari metode-metode itu. Ya, baik, kita akan bahas tentang metode yang pertama yaitu industrial engineering method atau yang disebut juga sebagai work measurement method, ya, work measurement method. Di sini, misalkan kita akan mencoba untuk menentukan biaya yang ada di Elegant Rugs, ya, satu perusahaan yang memproduksi karpet. Kalau kita menggunakan work measurement method, kita akan mengestimasi fungsi biaya dengan menganalisa hubungan antara input dan output. Input dan output dalam kaitan fisikalnya, dalam hubungan fisiknya, input dan output. Misal, Elegant Rugs itu menggunakan inputnya adalah ini, ada cotton, wool ya, kemudian dies, ada direct manufacturing labor, ada machine time, dan ada listrik. Ya, ini adalah input yang digunakan oleh Elegant Rugs untuk memproduksi karpetnya. Produksinya dia dikatakan square yard of carpet atau output produksinya ini dalam satuan karpet, ya, meter persegi dari karpet. Satu studi atau satu studi yang dilakukan di Elegant Rugs, ya, itu menemukan bahwa untuk membuat 10 meter persegi karpet membutuhkan 1 jam direct manufacturing labor. Jadi untuk membuat 10 meter persegi karpet itu membutuhkan 1 jam tenaga kerja langsung. Kemudian nah dihitung pada 1 jam tenaga kerja langsung itu berapakah penggunaan input yang diserap untuk menghasilkan 10 meter persegi karpet. Jadi Anda lihat di sini, the result is an estimated cost function relating direct manufacturing labor cost to the cost driver square feet of carpet produced. Jadi hasilnya adalah an estimated cost function, fungsi biaya yang digunakan untuk estimasi, ya, yang berhubungan dengan direct manufacturing labor cost, yang berhubungan dengan jam tenaga kerja langsung, yang menghubungkan jam tenaga kerja langsung ke cost driver square feet of carpet produced. Jadi cost drivernya di sini adalah square feet meter persegi dari karpet yang diproduksi oleh Elegant Rugs juga. Ya, itu kalau kita menggunakan industrial engineering method. Jadi kita cari hubungan dari tiap item biaya ke cost drivernya. Ya, jadi cari hubungan tiap item biaya ke cost drivernya. Ini metode ini sulit, ya, detailnya dia bersifat detail, kemudian sulit untuk
Dia detail dan sulit kalau kita mau menghitung biaya yang sifatnya tidak langsung. Ya, kalau dia sifatnya biaya langsung sih enak, kayak direct manufacturing labor cost enak, ya. Tapi kalau dia sifatnya biaya tidak langsung, ketika kita harus menghubungkan penggunaan biaya tidak langsung pada 1 jam direct manufacturing labor, nah di situ dia akan kesulitan. Ya, ini untuk metode industrial engineering method. Metode yang kedua adalah conference method. Kalau Anda lihat ini yang punya bold ini ya, conference method itu dia menekankan pada collective judgment of expert. Jadi berdasarkan kebijakan kolektif dari para ahli. Yang dimaksud ahli di sini siapa? Yang dimaksud ahli di sini itu bisa supervisornya, manajernya, bagian yang ada di situ. Jadi pendapat dari supervisor dan manajer yang ada di situ, ya. Kemudian kalau kita menggunakan conference method, Anda lihat di situ ya, conference method ini didasarkan pada pendapat para ahli, memang kredibilitasnya cukup tinggi, tapi Anda lihat di sini, however, because opinion are being used, karena dia tidak berdasarkan data, hanya pendapat saja para ahli, ya manakah yang sifatnya variabel, mana yang sifatnya fix, kemudian bagaimanakah kira-kira biayanya, ya, maka tingkat akurasinya itu lemah. Jadi kalau dia tidak berdasarkan data tapi hanya pendapat saja, tingkat keakurasian dari fungsi biaya itu dia lemah, hanya seperti kira-kira saja. Metode yang ketiga itu adalah account analysis method, ya. Account analysis method. Di account analysis method, nah, Anda lihat di sini mengestimasi fungsi biaya dengan mengklasifikasikan various cost function, various cost account, beberapa akun biaya itu sebagai variabel fix atau mix, ya. Jadi regard to the identified level of activity. Jadi langsung dibedakan mana yang sifatnya variabel, fix, dan mix. Tapi pembedaannya ini dia menggunakan kualitatif, dia tidak menggunakan quantitative analysis. Di account analysis method dengan nanti yang pada waktu kita menggunakan quantitative method itu sebetulnya hampir sama. Cuman bedanya di account analysis method itu, penentuan variabel fix dan mix cost itu berdasarkan qualitative analysis. Berdasarkan qualitative analysis. Nanti kalau Anda menggunakan quantitative analysis, nah kita akan menghitungnya menggunakan metode kuantitatif. Nah, di sini dicontohkan misal adalah indirect manufacturing labor cost untuk produksi area pada elegan trucks, ya, indirect manufacturing labor cost. Misal, this include the wage paid for supervision, maintenance, quality of control, and setup. Jadi, biaya tenaga kerja tak langsung di elegan trucks itu terdiri dari biaya supervisi, kemudian ada maintenance, dan biaya kontrol, quality control, serta biaya setup. Jadi, biaya tak langsung dia, indirect manufacturing labor cost-nya, itu terdiri dari biaya untuk supervisornya, biaya perawatannya, kemudian biaya untuk quality control-nya, dan setup. Ya. Kemudian, selama 12 minggu, elegan truck itu menjalankan mesin elegan truck itu bekerja 862 jam. Dan biaya tak langsung, biaya tenaga kerja tak langsungnya adalah $12.501. 12 minggu, 862 jam, biaya tenaga kerja tak langsungnya $12.501. $12.501 ini terdiri dari biaya supervisor tadi, maintenance, quality control, dan setup. Ya.
Berdasarkan analisa kualitatif manajer dan manajemen, ya, selama 12 minggu itu dikatakan indirect manufacturing labor cost 12.000 ini, 12.501 ini, itu terdiri dari fixed dan variable cost. Jadi kalau Anda lihat di sini ya, the manager and the management accountant determine that over this 12-week period the indirect manufacturing labor cost are mixed cost. Jadi 12.501 itu adalah mixed cost. Ya, with only one cost driver mesin hour. Dia mixed cost dengan satu cost driver adalah mesin hour. Cost drivernya adalah mesin hours atau jam kerja mesin, jam mesin, ya. As the machine hours vary, one component of the cost, such the supervision cost, is fixed. Jadi dalam mixed cost itu, tadi kan mixed cost ya, sifat biayanya, ada satu komponen yang sifatnya fixed cost, yaitu biaya supervisi. Biaya yang lain dia sifatnya adalah variabel. Biaya yang lain sifatnya adalah variabel. Berarti kita cari biaya supervisinya, biaya supervisornya biaya berapa dari 12.501 itu. Tadi kan biayanya total 12.501. Dia sifatnya mixed cost. Artinya ada yang tetap, ada yang variabel. Dikatakan bahwa yang tetap itu adalah biaya supervisornya, biaya untuk supervisinya. Biaya supervisinya adalah sebesar, dikatakan biaya supervisinya adalah, sebentar kita cari di sini, in the cost that are fixed based on 1.200 mesin hour, cost that are variable ini, based on the number mesin. The variable cost per mesin hour is $12. Therefore, the linear cost function, using the experience judgment, they separate the sell total indirect manufacturing cost into cost that are fixed. Anda lihat di sini ya. Berdasarkan judgment dari para manajemen tadi, dikatakan bahwa dalam 12.501 itu terdapat fix sebanyak $2.157. Jadi biaya supervisinya itu adalah $2.157. Ini adalah biaya supervisi yang digunakan selama 1.200 jam untuk mensupervisi 12 jam, 12 minggu, 12-week period, 12 minggu, ya. Jadi biaya supervisinya adalah 2.157. Total biayanya 12.501. Nah, berarti yang sifatnya total cost untuk variabel adalah 12.501 dikurangi 2.157. Berarti total variabel cost-nya adalah 10.344. 10.344. Dari mana 10.344, Bu? Sekali lagi, ceritanya di sini adalah total biaya dia selama 12 minggu itu 12.501. Kemudian berdasarkan judgement dari para manajemen, ya menurut manajemen dalam 12.501 ini fixed cost-nya, biaya supervisinya saja itu 2.157. Berarti yang lain adalah variable cost. Berarti yang variable cost adalah 12.501 dikurangi 2.157. Hasilnya adalah 10.344. 10.344 itu untuk 12 minggu. Ya, untuk 12 minggu. Berarti per jamnya berapa? Tadi 12 minggu kan 862 jam mesin biaya. Berarti 10.344 dibagi 862 jam mesin. Per jam mesinnya adalah $12. Kalau saya tuliskan dalam fungsi matematis, maka ini akan menjadi Y sama dengan A plus BX.
Y-nya adalah indirect manufacturing labor cost sama dengan A-nya biaya tetap 2.157, B-nya adalah biaya variabelnya 12, kali dengan X-nya adalah number of machine hours. Ya, number of machine hours. Berapa jam mesin itu bekerja. Y sama dengan A plus BX. Sekali lagi, ya, Y-nya adalah indirect manufacturing labor cost, B-nya adalah fixed cost-nya 2.157, kemudian X-nya, Y sama dengan A plus BX, Y-nya adalah indirect manufacturing labor cost, A-nya adalah fixed cost 2.157, B-nya adalah biaya per jam mesin $12 ya, kali dengan berapa jam mesinnya bekerja. Kalau dalam satu periode misal mesinnya bekerja 100 jam, berarti 12 kali 100 nak 1.200 ditambah dengan 2.157 ya. 2.157 ditambah dengan 1.200 berarti 3.357. Jadi indirect manufacturing labor cost untuk 100 jam adalah 3.357. Itu kalau kita menggunakan metode account analysis method. Account analysis method. Anda akan menghasilkan persamaan fungsi Y sama dengan A plus BX, di mana untuk menentukan mana yang sifatnya kualitas, mana yang fix, mana yang variabel itu berdasarkan judgement dari para manajemen. Ya. Kemudian, yang terakhir adalah quantitative analysis method, ya, metode analisa kuantitatif. Metode analisa kuantitatif menggunakan formal matematika, metode matematika yang dia formal, ya, untuk menghasilkan fungsi biaya berdasarkan data observasi di periode sebelumnya. Jadi metode ini dia yang paling sifatnya matematis, ya, dan dia fungsinya itu paling dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada unsur subjektifnya, itu hampir tidak ada, ya. Oke, ini adalah data yang diperoleh dari perusahaan, data yang diperoleh dari Elegant Lux, ya. Jadi di minggu pertama, tadi kan cost drivernya sama, ya, ditentukan berdasarkan mesin hour atau jam mesin. Di minggu pertama, mesin itu bekerja 68 jam. Dan di minggu pertama, indirect manufacturing labor cost-nya adalah $1.190. Di biaya tenaga kerja tak langsungnya itu adalah $1.190. Minggu kedua, mesin bekerja 88 jam, ya. Indirect manufacturing labor cost-nya 1.211. Minggu ketiga, mesin bekerja 62 jam, indirect manufacturing labor-nya $1.004. Dan seterusnya. Anda lihat, dia berdasarkan data observasi. Ini kan tidak ada di metode-metode sebelumnya tadi. Ya. Nah, di minggu hubungan Anda harus bisa menentukan hubungan minggu, ya, berdasarkan observasi ini data real, kemudian jam mesinnya berapa dan biaya tenaga kerja tak langsungnya berapa. Kemudian tentukan mana yang X, mana yang Y. X itu adalah faktor yang dia sifatnya bebas dan Y itu adalah yang dia sifatnya terikat. Kalau Bunia tanya, hubungannya itu yang betul adalah jam mesin bekerja menentukan total biaya atau total biaya menentukan jam mesin. Tentunya kan jam mesin itu akan menentukan indirect manufacturing labor cost kan? Ya, jam mesinnya ini menentukan ini. Sehingga ini adalah X-nya, dia yang variabel bebasnya, dan ini adalah yang terikat, ya, atau Y-nya. Ya. Jadi Anda harus bisa menentukan mana yang X, mana yang Y.
mana yang bebas, mana yang terikat. Di sini sekali lagi yang bebas itu adalah jam mesinnya. Jam mesin ini yang akan menentukan berapakah biaya tenaga kerja tidak langsungnya. Itu ya. Oke. Ini adalah tahapan untuk Anda menentukan quantitative analysis. Anda nanti bisa baca sendiri. 1 dan 2 tadi sudah, choose the dependent variable, identify the independent variable. Jadi, Anda tentukan mana dependent, mana yang independent. Kemudian collect data, ya harus ada datanya kayak tabel itu tadi. Kemudian plot data, digambar ini nanti ya, Anda gambar di sini, tentukan di sini adalah jam mesinnya, kemudian di sini adalah biaya tenaga kerjanya. Tadi kan ada X, ada Y. X-nya adalah jam mesin bekerja, Y-nya adalah biaya tenaga kerja tak langsungnya. Kemudian yang kelima, mengestimasi fungsi biayanya. Kemudian yang keenam, baru kita menggunakan fungsi biaya yang sudah ada tadi untuk meramal ya, dan mengevaluasi apakah fungsi biaya itu masih tetap sesuai. Kalau sudah Anda gunakan, coba dicek lagi masih sesuai atau tidak. Nah, metode kuantitatif yang paling simple ya di sini adalah high-low method, metode tinggi rendah. Jadi metode kuantitatif yang paling simple itu high-low method, metode tinggi rendah. Di sini Anda pilih 2 titik dari X, ya 2 titik dari X. Manakah titik tertinggi dan mana titik terendah? Kalau saya lihat di tabel, kita lihat lagi di tabel ya, mana yang paling tinggi penggunaan jam mesinnya yang paling banyak berarti 96. Ya, mana yang paling rendah? Oke, di sini ada 46. Nah, berarti saya cari hubungan ya, 96X-nya, Y-nya 1456, 46X-nya dan Y-nya di sini 710 ya. Sehingga saya tentukan 2 titik tertingginya adalah ketika X 96, Y-nya 1456, ketika X 46, Y-nya adalah 710. Kemudian saya cari slope koefisiennya. Slope koefisiennya ya, ini menunjukkan tingkat kemiringannya. Jadi slope koefisiennya saya cari selisih X-nya 50 dan selisih Y-nya adalah 746. Ya, selisih X dengan selisih Y. Diketahui di sini slope koefisiennya adalah 14,92. 14,92. Berarti 14,92 $ ini menunjukkan kalau saya masukkan ke rumus Y sama dengan A plus BX, 14,92 ini menunjukkan fungsi slope B-nya, menunjukkan nilai B-nya atau biaya variabelnya. Ya, B-nya adalah 14,92 yang dicari berdasarkan titik tertinggi dan titik terendah. Ya, yang dicari berdasarkan titik tertinggi dan terendah dari X-nya. Dia masuk di fungsi biaya variabelnya. B-nya adalah 14,92. Kalau saya masukkan ke salah satu titik, misal titik tertinggi 96, di sini akan menghasilkan Y-nya adalah 1456, saya ganti 1456, A-nya adalah belum diketahui, ditambah B-nya adalah 14,92 kali X-nya adalah 96. Ya, sambil Anda tulis ya, coba Anda tulis. Fungsinya adalah Y sama dengan A plus BX. Bunia coba masukkan ke salah satu titik. Y sama dengan A plus BX. Ya, sudah diketahui B-nya adalah
14,92. Berarti, atau Bunia contohkan saja, ya, Bunia contohkan sebentar. Berarti saya harus buka di Anda di sini. Bentar ya, saya buka dulu, coba buka di sini. Saya buka Excel saja. Saya buka Excel dulu. Bentar ya, biar Anda ke awang-awang ya mikirnya ya. Y sama dengan A plus BX. Oke, Anda lihat Excel saya ya, ini ya. Tadi kan diketahui ya nak ya, diketahui bahwa B-nya sama dengan apa tadi 14,92 ya. Nah, kita lihat datanya dulu. Oke, sudah diketahui bahwa B itu B ya, dia sama dengan 14,92. B-nya adalah 14,92. Rumusnya adalah Y ya sama dengan A plus BX. Y sama dengan A plus BX ya. Y sama dengan A plus BX. Ini. Maka kalau Bunia masukkan ke salah satu titik tertinggi misal, titik tertinggi kan diketahui, nah indirect manufacturing labor cost-nya tadi adalah 1456 ya. 1456 sama dengan A-nya kita belum tahu, nah. A-nya saya belum tahu, ya kan? Kemudian A-nya saya belum tahu. Kemudian ya, Y sama dengan A plus ini ya, saya tulis satu-satu biar Anda mudah nanti BX. Ini kan rumusnya ya, Y sama dengan A plus BX. A plus BX. Ini kan ya, Y sama dengan A plus BX. A-nya saya belum tahu ya. A-nya saya belum tahu. Di sini A-nya masih ada ditambah dengan B-nya saya sudah tahu. B-nya berapa nak? B-nya adalah 15 kan? Di sini sama dengan 15 ya. Kemudian dikali dengan X. X-nya berapa? Kali dengan X. Kan gini ya? Oh, mohon maaf. 15, saya tulis saja deh. 15X. Kan gini kan? Y sama dengan A plus BX ya. Ini saya sudah tahu, nak. 1456. Ya enggak? 1456 sama dengan A plus BX. X-nya berapa? Oke, X-nya sudah diketahui. X-nya itu adalah titik tertinggi. Karena Anda pakai Y-nya titik tertinggi, berarti X-nya di sini juga titik tertinggi. Titik tertinggi kita adalah berapa? 96. 96. Ini kan, ya, berarti kan saya tinggal nyari A. Ya kan di sini 1456 sama dengan A ditambah 15 kali 96. 15 kali 96 kalau menghitung ya 1456 ini sama dengan A-nya saya tidak tahu ya. Kemudian ditambah oke, di sini 15 kali dengan 96. Ketemu hasil 15 kali 96 itu adalah 1440. Berarti kan tinggal nyari A atau berarti A ya di sini sama dengan 1456 ya. Ini sama dengan
1456 dikurangi dengan 1440. Ketemulah nilai A-nya itu adalah sebesar nilai A sama dengan sini 16 ya. 14,92. Oh, mohon maaf, B-nya adalah 14,92. Ini 15 dari mana ya? Ini B-nya adalah 14,92. 14,92 ya. Nah, ini 14,92 juga ya. Di sini 14,92 saya kali dengan 96. Coba ya, 14 ini sehingga ini 14 ini ketemu sama dengan 14. Coba saya kurangkan gini dikali dengan di sini. Oke. Bisa tidak deh. Ketemu 24. Oke, 24. Kalau misalkan bunyi yang kecil kan, bukan bunyi yang munculkan desimalnya, dia tidak 24 persis ya, tapi ketemu hasilnya adalah, bentar, kita cek ya, 23,68 sama dengan yang di buku Anda ya. Jadi intinya adalah ya, kita cari nilai B-nya terlebih dahulu. Kita cari nilai B-nya terlebih dahulu, kemudian kalau B-nya sudah ketemu, Anda masukkan ke salah satu titik ini. Nah, masukkan ke salah satu titik untuk mencari nilai A-nya. Ya, untuk mencari nilai A-nya. Anda mau masukkan ke titik atas atau masukkan ke titik bawah, itu nanti hasilnya sama. Kalau Anda ngitungnya sama, kalau Anda ngitungnya benar. Kalau Anda ngitungnya tidak benar, berarti ya nanti hasilnya beda. Di sini, di soalnya elegan raks ini diketahui bahwa nanti ketemu B-nya adalah sebesar 14,92. Ini adalah slope untuk biaya variabelnya, dan A-nya itu ketemu sebesar 23,68. Ini adalah biaya tetapnya. Jadi kita tidak langsung membedakan kayak di fungsi yang sebelumnya tadi. Kalau tadi kan langsung dikeluarkan itu biaya variabelnya adalah biaya tetapnya adalah biaya supervisi, langsung dikurangkan kan. Nah, kalau ini enggak, kita cari dulu hubungan matematis antara X dan Y-nya untuk menentukan berapakah biaya komponen biaya tetap dan berapa komponen biaya variabel. Ya. Sehingga diketahui rumusmu nanti, fungsimu nanti adalah Y sama dengan A. A-nya adalah sebesar 23,68 plus B-nya adalah 14,92. Y sama dengan 23,68 plus 14,92 X. Ya, ini adalah fungsinya. Y sama dengan 23,68 plus 14,92X. Kalau misal dalam satu periode tertentu mesin bekerja 100 jam. Berarti total biayanya berapa? Ya tinggal ini nah, 14,92 kali 100 ya ditambah dengan 23,68. Kalau mesin bekerja 1000 jam, 14,92 kali 1000 ditambah 23,68. Itu total biayanya. Itu ya. Itu kalau kita pakai metode high-low method. Jadi titik tertinggi dan terendah dari X yang Anda pilih. Kemudian, nah ini ada gambar. Ini adalah titik yang pertama. Kalau Anda baca modul Anda ini ya secara lengkap, di sini digambarkan ini titik yang pertama, fungsi yang pertama. Diketahui fungsi yang pertama digambarkan Y sama dengan A plus BX. Fungsinya tadi kan Y sama dengan 23,68 plus 14,92X, gambarnya yang biru ini. Kemudian dari bulan berikutnya diketahui ternyata ada perubahan, biayanya data tabelnya berubah lagi. Anda tentukan fungsi yang kedua. Misal dia berubah sekarang, fungsinya nggak lagi di garis biru tapi di garis hijau. Ini Anda ada di
langkah ke-6 tadi ya, untuk mengevaluasi ya. Anda evaluasi, misal ada kenaikan biaya listriknya naik ya. Apa itu? Kalau listrik itu kan ada kadang kalau yang kita listrik yang pasca bayar ya, itu kan ada biaya bulanan. Nah, biaya bulanannya naik sehingga fungsi biayanya juga akan berubah. Nah, fungsi dari yang fungsi lurusnya ini ketika kemiringan dia tetap, ini kan tadi kan kemiringannya tetap toh nak ya. Kalau yang biru ini kemiringannya kan 23,68. Nah, kalau yang hijau misalkan jadi 25. Ketika tingkat kemiringannya dia tetap, B-nya tetap, inilah relevan range yang ada di biaya variabel. Ya, relevan range yang ada di biaya variabel. Kalau Anda lihat, Bu, ini relevan range-nya ini apakah sampai titik 0? Enggak, nak ya. Kalau yang biru ini titik terendah di sini berapa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Yang biru titik terendah di sini dia berapa? Ayo. Ya, coba ayo yang biru ini. Ini yang tadi sudah ada. Yang biru, coba Anda pikir titik terendahnya yang memotong sumbu ini berapa? Ya. Oke, sekarang kalau kita pakai metode regresi. Ya, kita nggak pakai high-low method, tapi pakai regresi. Di sini Anda tidak diajarkan menggunakan, saya tidak akan mengajarkan regresinya. Anda sudah belajar regresi secara sederhana dengan fungsi hitung-hitungan. Kalau nggak salah itu di matematika. Ya, ketika Anda belajar menggunakan least square method. Least square method. Ya, Anda pakai least square. Ingat-ingat lagi, atau di statistik Anda pernah mengenal least square method ini. Ya kan? Nah, fungsi regresi ini lebih apalagi ya, lebih bagus daripada fungsi high-low method tadi, karena dia tidak hanya didasarkan pada 2 titik saja, tapi dia melihat hubungan itu secara statistik ya dari semua titik itu. Sehingga nah di fungsi regresi ya misalkan di sini fungsinya itu berbeda dari yang kita menggunakan fungsi high-low method. Ya, Anda lihat tingkat kemiringan dia juga berubah. Misalkan di sini fungsi regresinya setelah dihitung adalah ketemu $300,98 plus 10,31 X. Ya, sekali lagi fungsi regresi ini adalah fungsi yang paling dapat dipertanggungjawabkan. Karena dia didasarkan tidak hanya hubungan 2 titik, tapi dari semua titik yang ada. Baik, nak, sekarang kita ke cost driver. Cost driver, kalau Anda tadi itu cost drivernya, kalau di cost counting, akuntansi biaya, itu level kita, memang kita belajar cost driver itu biasanya masih mudah, secara konvensional ya, secara per departemen cost drivernya ngitungnya, per perusahaan, sehingga tadi dikatakan di case-nya Elegant Rux itu misalkan cost drivernya hanya 1, mesin hours ya. Tapi sebetulnya kalau kita mau lebih teliti lagi, nanti pada saat Anda belajar di level akuntansi manajemen, cost driver itu tidak lagi ditentukan per departemen ya, di pendekatan cost counting yang kontemporer, cost driver itu ditentukan per aktivitas. Jadi per aktivitas. TPT based costing, pembebanan biaya berdasarkan aktivitas ya, tidak lagi per departemen. Tapi oke, ini nanti Anda pelajari di level akuntansi manajemen ya. Baik, Bunia, sekarang ke non-linear cost function. Non-linear cost function, fungsi biaya yang tidak linear dia. Karena fungsi biaya itu sebetulnya realnya memang dia nggak akan selalu linear. Nah, dia bisa berbentuk seperti ini. Nah, seperti ini ya, ketika fungsi biayanya dia berubah. Di sini slope-nya, slope kemiringannya, berarti slope kemiringan kan menunjukkan komponen biaya variabel per unit. Ya, itu adalah $25. Kemudian dia menjadi $15, dia menjadi $10. Ini, 3 fungsi ini bisa timbul kalau misal ada diskon. Kalau misal saya beli sampai dengan misal 1.000 kilo, ya saya dapat harga 1 kilonya itu Rp1.000. Kalau saya dia belinya sampai dengan di atas 1.000 sampai dengan 2.000 kilo, saya dapat harga itu Rp800 per kilonya. Kalau saya sudah beli di atas 2.000 sampai dengan
3.000 kilo, saya dapat harga Rp500 per kilonya. Anda lihat di situ ya, kalau komponen harganya itu dia berubah-ubah, ada diskon, ada potongan, dan sebagainya, ya ada scale of quantity, jadi ada skala kuantitas yang menguntungkan ketika saya beli dalam jumlah banyak. Nah, tentu saja fungsi saya tidak mungkin lurus jret, ya, tapi fungsi saya ini adalah ketika biaya per unitnya $25. Mungkin sampai dengan pembelian sebanyak 1.000 kilo. Ya, ini adalah fungsi biaya ketika biaya per unitnya $15. Ketika saya beli sampai dengan 2.000 kilo. Ini adalah fungsi biaya ketika saya beli 2.000 sampai dengan 3.000 kilo, di mana per unit misal adalah 10. Ya, ini kalau fungsinya tidak linear. Yang kedua adalah step variable cost. Hati-hati, step variable cost mirip sebetulnya dengan step fixed cost. Cuman di sini rentang relevannya lebih kecil, lebih pendek dia. Ya, rentang relevannya terjadi pada biaya variabel, pada komponen biaya variabel. Ya, dicontohkan di bukumu adalah biaya untuk setup. Ini ya, biaya untuk setup. Di mana setup mesin, this type of step cost pattern also occur when production input such as material handling level supervision. Oke, sebentar saya cari dulu. Step variable cost a function in which cost remain the same over narrow range. Oke. Oke, Anda lihat ini. Panel B ya menunjukkan hubungan antara unit produksi dengan setup cost. Unit produksi dengan setup cost. Dimisalkan ya, setup cost itu apakah biaya variabel, Bu? Dilihat, kalau dia itu setupnya hanya dibutuhkan 1 kali selamanya, maka dia bisa jadi fix now. Tapi ketika setup itu harus dilakukan setiap kali membuat satu per batch ya, satu batch itu adalah 6.000 unit atau per batch itu berapa ya? Per setiap kali produksi ya. Nah, kalau setiap 6.000 unit saya harus melakukan setup mesin, Anda lihat di sini. Ini garis yang kecil ini, ini menunjukkan dia itu sudah 6.000 unit. 6.000 unit, X-nya di sini ya, ini dimisalkan 6.000 unit ya. Oh, mohon maaf ya, sebentar. Ini contohnya, oke, 6.000 unit actual cost behavior-nya. Sebentar, kita lihat if the relevant range is considered to be from 0 sampai 6.000 the unit cost function is non-linear. Panel B, the pattern is a step cost function because Oke ya, di sini adalah setup mesin yang dia berdasarkan activity, nah ya, activity based costingnya. Activity based costing. Ya, jadi di sini dimisalkan adalah setup-nya dilakukan setiap aktivitas. Jadi di setiap aktivitas ini ada setup kecil, ada setup lagi, perlu setup. Kalau dia hanya dilakukan 1 kali setup-nya, dia akan linear gini, linear. Tapi kalau setup itu perlu dilakukan beberapa kali, setiap berapa unit dia harus setup, setiap berapa unit dia harus setup lagi. Ini ya nak ya, maka fungsinya itu akan seperti tangga kecil-kecil gini. Nah. Setiap berapa unit dia setup, setiap berapa unit dia setup. Ya, fungsinya akan gini. Actual cost-nya akan fungsinya gini. Ya, dia tidak berupa garis linear thread. Kalau setupnya sekali dalam 6.000 unit thread panjang. Tapi kalau setupnya dilakukan berkali-kali, ya, maka dia akan berupa seperti tangga kecil ini. Kemudian bisa juga fungsinya, nah, step fixed cost. Kalau step fixed cost ini, dia jaraknya lebih lama, panjang. Yang bersifat step itu adalah biaya tetapnya.
dicontohkan di bukumu itu adalah biaya untuk menggunakan tungku yang digunakan untuk memanaskan baja. Ya, biaya untuk menggunakan memanaskan baja. Kalau baja yang dipanaskan misal sampai dengan 7.500, ya anggaplah 7.500 unit ya, biaya tungkunya $300. Kalau kemudian biaya yang dipanaskan itu sampai dengan 15.000 unit, maka biaya tungku saya harus beli tungku yang kedua $600. Ya. Kemudian kalau dia sampai dengan 22.500 unit ya, lebih dari 15.000 sampai dengan ini saya harus menggunakan tungku yang ketiga. Ya, ini adalah fungsi biaya ya, step fixed cost function. Step fixed cost function. Kalau ini hati-hati, ini step variable cost function. Setup mesin yang berdasarkan ABC itu bisa ini. Step variable cost function. Ya. Kalau yang ini adalah dia ada pengaruh dari diskon ya terhadap slope coefficient atau fungsi dari biaya variabelnya. Ya, ketika fungsi tidak lagi linear kayak yang Anda pelajari di depan tadi. Nggak cuma lurus flat ini saja, tapi bisa tergantung dari kondisi yang ada. Mungkin ada diskon, mungkin ada variabel cost yang harus dilakukan berulang kali ya, setup mesin yang semula dia bisa fix tapi kemudian menjadi variabel, atau dari penggunaan, contohnya di sini adalah penggunaan fixed cost ya yang sudah melebihi relevan range-nya. Oke nak, ya saya pikir itu cukup untuk materi kita kali ini. Silakan Anda pelajari dulu. Kalau ada pertanyaan, kita akan bertemu di Zoom. Ya, Anda baca, Anda pelajari, ada pertanyaan, kita ketemu di Zoom. Baik, Bumi akhiri ya. Kalau ada salah kata atau ada yang kurang jelas, mohon maaf. Sekali lagi, nanti Anda bisa tanya di Zoom. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.